Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Bintang Fadilah, NPM 24782062. Dan pada pertemuan kali ini, pada video kali ini, saya akan membuat video hands-on tentang mata kuliah Network Programming dengan judul Napalm Config Management. Jadi kurang lebih di lab session 10 ya. Di lab session 10 ini ada ketentuan untuk membuat video hands-on-nya. Jadi membuat video hands-on di sini ada beberapa ketentuan. Yang pertama itu melakukan proses langkah 1 sampai 5 dengan kasus yang berbeda dengan yang diminta pada praktikum ini. Misal VN 99 dan Loopback 99. Lalu jelaskan dan tunjukkan setiap proses dan outputnya. Lalu terakhir itu menjawab dan menjelaskan pertanyaan praktikum dan bonus pada bagian setelah ini. Mungkin kita langsung saja lanjut atau melakukan proses yang pertama ya. Jadi kalau kita lihat di PDF-nya, langkah pertama adalah initial backup. Jadi initial backup itu digunakan untuk membuat script Napalm yang menyimpan running config atau backup dari setiap device-nya. Nah, format nama file backup-nya ini ada seperti ini, yang artinya nama device-nya _pre.cfg. Lalu nantinya setiap file backup itu bakal disimpan di sebuah folder baru bernama backup. Kalau seperti itu, mungkin kita bisa langsung lakukan langkah yang pertama. Login dulu sebentar. Kita login dulu ke Pinetnya. Sebentar, ini masih agak gelap Pinetnya. Coba kita ulang lagi aja ya. Nah, kita bakal masuk ke week 9 dan ini merupakan topologi yang akan digunakan pada praktikum kali ini. Di sini ada perangkat-perangkat seperti Docker, lalu switch dan router dan juga networknya. Jadi pada langkah pertama kita tuh bakal melakukan initial backup menggunakan kode Python ya. Di sini saya sudah buat kodenya, yaitu cat. Kita lihat secara sekilas isi dari kode initial backup .py. Nah, kalau ini kan kelihatan tuh. Nah, kita scroll. Jadi di dalam kode ini kita bakal menggunakan get config. Jadi get config itu ada di sebelah sini. Nah, get config ini kita bakal jalankan perintah tersebut. Jadi config yang bakal kita jalankan itu adalah running. Jadi kita bakal ngambil semua running config yang ada di perangkat. Setelah itu, konfigurasinya bakal disimpan di folder backup dengan nama perangkatnya masing-masing, _pre.cfg, kurang lebih seperti itu. Dan nantinya kalau dijalankan, dia bakal melakukan yang namanya hal yang tadi saya sebutkan ya. Jadi dia bakal ngambil running config di perangkat-perangkatnya, lalu disimpan di folder backup punya dia sendiri gitu di program ini. Mungkin kita klik clear, jadi agar bersih ya artinya. Oh ya, sebelumnya
Di sini kan kita harus pakai kasus yang berbeda dengan yang ada di lab ya. Kalau di lab itu makanya VLAN 50. Kalau di latihan itu bebas, kalian bisa memakai VLAN 99 boleh ya, loopback 99 juga boleh, dan yang lainnya boleh selain 50 yang ada di ketentuan PDF-nya yang awal. Jadi di sini kita bakal menggunakan VLAN 99 dan juga loopback-nya 99. Mungkin kita jalankan dulu script dari initial backup-nya. Jadi cara menjalankannya, Python 3 install backup BP. Jadi dia bakal ngambil keseluruhan running config pada setiap perangkatnya dan bakal disimpan di folder backup dan bakal dikelompokkan sesuai dengan nama perangkatnya. Jadi kalau misal kayak R1 nih, R1 backup / R1 underscore PCFG dan yang lainnya mengikuti ya tentunya. Dia menyesuaikan dengan nama yang ada gitu, yang diberikan pada hostname-nya gitu. Jadi lebih seperti itu. Nah, bisa kita lihat setelah kita running, jadi si programnya bakal mencoba mengkoneksikan diri dengan R1 yang pertama. Lalu setelah berhasil dia bakal ngirim output backup save, yaitu diarahkan juga nih path dari si file yang punyanya si R1. Jadi ada di dalam backup / R1 gitu. Begitu juga dengan yang lainnya ya. Lebih seperti itu. Itu untuk yang pertama. Nah, langkah keduanya kita bakal membuat sebuah creating change set files. Jadi kita bakal ngebuat file buat perubahannya. Jadi sebelum masuk ke deployment-nya, yaitu kita bakal ngebuat dua file perubahan konfigurasinya, yaitu loopback dan juga VLAN dengan formatnya adalah .cfg. Jadi pada VLAN kita clear dulu ls. Jadi sebenarnya di sini sudah ada file yang bernama VLAN CFG yang nantinya bakal kita gunakan. Jadi karena kita bakal gunainnya ke VLAN 99, kita bakal masuk dulu ke VLAN CFG nya, lalu VLAN 10 ini kita bakal ganti menjadi 99. Setelah itu baru save. Begitu juga dengan yang loopback ya, karena tadi disuruh mengisi loopbacknya juga. Jadi untuk mengaktifkan interface loopbacknya, kita bisa gunakan kode ini ya. Jadi untuk filenya sendiri adalah loopback.cfg. Ini kita clear dulu, kita ls, jadi biar bisa lebih jelas. Nah, file loopbacknya tempat saya namanya kurang lebih persis ya, loopback.cfg. Jadi nano loopback.cfg. Nah, di dalam loopback.cfg kita bisa mengganti ya interface loopback berapa yang bakal kita konfigurasi. Kalau sini saya 99 ya, jadi VLAN-nya 99, lalu loopback-nya juga bakal 99. Kita ikut 99. Nah, untuk IP address-nya mungkin saya ganti di awal di tengah-tengah di octet kedua dan juga octet ketiganya bakal saya ubah jadi 99. Jadi 10 99 99 1 dengan subnetnya broadcast ini 255 255 255 255 gitu. X Y enter. Nah, kita sudah selesai untuk membuat dua buah file konfigurasi yang dibutuhkan pada langkah kedua. Nah, sudah disimpan juga ya dalam file tersebut. Baru kita lanjut ke langkah yang ketiga, commit config. Jadi di dalam langkah ketiga ini kita bakal membuat script commit_config untuk menerapkan perubahan pada semua device. Jadi commit config itu untuk mengcommit atau ngefinalin kalau perubahan itu udah tetap gitu. Selanjutnya di sini ada ketentuannya seperti menggunakan load merge candidate dengan argumen file name change set yang sesuai, lalu menjalankan config, pastikan mendapatkan hasil div, lalu
jika div sesuai lakukan commit config. Jika tidak, discard config, lalu simpan hasil konfigurasi baru dengan run config ke backup. Jadi kita perlu menjalankan initial backupnya lagi, gitu ya, lebih. Jadi untuk ini langsung kita laksanakan aja. Jadi setelah kita ganti VLAN CFG dan rollback configuration-nya, kita bakal ke angka 3 commit config. Jadi kita jadi kita tetapin perubahan kita itu. Jadi pada langkah ini kita tuh disuruh untuk membuat script commit config. Sebenarnya saya sudah buat ya, jadi tinggal kita lihat aja commit config .py. Nah, ini merupakan isi dari si file commit config py ya. Kita X dulu deh. Sepertinya ini ada kesalahan. Kita clear, lalu kalau udah bersih kita panggil get config lagi. Jadi kita bisa melihat dengan jelas running program yang dilakukan oleh commit config-nya. Jadi di dalam commit config itu isinya berbagai macam data dari perangkat yang akan dikoneksikan ya. Jadi ya di sini ada seperti biasa, di sini untuk ngupload si filenya, device YAML-nya, lalu di sini ada bukan disk backup, jadi dia bakal ngebuat folder backup kalau belum ada gitu. Lalu selebihnya itu kurang lebih dia mencoba mengkoneksikan nih pakai get network disk driver. Jadi data yang ada di flash YAML dengan program itu bakal disamain. Harus sama, karena kalau nggak sama susah dia bakal untuk dipanggilnya gitu. Sini ada secretnya juga karena saya menambahkan password enable pada masing-masing perangkat gitu. Setelah itu di sini ada load device inventory, ya ini untuk upload device seperti biasa, dan ini sepertinya ngebug ya dari si dockernya, dari si VNet-nya ini ngebug. Dia ngulang lagi dari outputnya itu ngebug, agak ngacak gitu. Jadi mungkin kita bisa langsung running aja. Python 3 enter. Kita tunggu. Nah, dia bakal ngeproses apa yang pertama kali adalah router 1 gitu. Dan kita bisa lihat di proses router 1 ini udah berhasil, div-nya menunjukkan bahwa ada penambahan interface loopback 99, lalu deskripsi added by napalm-nya dan IP address-nya ada penambahan juga ya di interface 99 tersebut. Jadi IP address yang saya gunakan tadi sesuai karena sesuai dengan ininya, maksudnya loopback 99-nya saya gunakan 10.99.1 gitu, dengan subnetnya 255 full. Nah, di sini ada notifikasi backup save yang artinya backup tersebut berhasil dilakukan. Selanjutnya kita bakal lihat yang S1 ini, karena saya nggak tahu, mungkin VNet-nya atau dockernya ngebug, karena kalau di scroll ke bawah tuh kadang kayak gini tampilannya, dia kayak ketimpa-timpa gitu. Mungkin kita tunggu sebentar ya sampai script ini selesai berjalan. Nah, kurang lebih. Jadi perubahan-perubahan yang kita lakukan sebelum ini kita bakal di save sama si commit _config tuh. Cuma selesai sepertinya. Dan untuk device switch 1 sendiri sepertinya itu nggak kebanjiran ya, maksudnya nggak ketimpahan kode-kode, ini hanya tampilannya aja gitu. Sebenarnya ini berjalan di sebenarnya ini berjalan di switch lain gitu.
Namun ini karena tampilannya ngebug dari pinetnya, namun seperti ini. Ini kalau kita scroll ke atas atau scroll ke bawah, mungkin dia akan berubah. Dia masih mengkoneksikan, lalu running config masih berjalan sepertinya confignya. Oh, atau kalau mau bisa lihat semua, kita besarkan terminalnya selayar. Oh, dia masih connected tuh, berarti belum selesai tuh. Gak tahu nih nyampe mana konfigurasinya. Oke. Commit sukses. Jadi ini punya S5 ya, jadi di switch 5 itu commitnya sukses gitu. Dengan tampilan div-nya, penambahan VLAN 9 dan nama VLAN-nya adalah Napalm Lab gitu. Dan sekarang dia bakal ngeproses di device S6 dan di S6 juga berhasil. Kalian tinggal nunggu commitnya aja, commitnya apakah sukses. Kita lihat sebentar lagi. Commit sukses dan file perubahannya bakal disimpan di directory backup dengan namanya sesuai dengan device-nya gitu. Mungkin kita bisa clear. Lalu selanjutnya mungkin kita bisa periksa nih satu persatu dari S1 atau minimal 3 switch lain kita periksa apakah beneran masuk si VLAN-nya. So VLAN brief, jadi yang kita setting tadi kan VLAN 99. Kita enter, kita lihat sini ada ya VLAN 99 tuh. Jadi VLAN 99 tuh udah ada pada switch 1. Ini selanjutnya kita bakal ke router deh. Router ini harus ada interface loopback 99 juga ya. Jadi karena tadi kita sudah bikin interface loopbacknya, harusnya di sini sudah muncul interface brief. Dan di sini benar sekali, saya sudah muncul loopback 99-nya, yang artinya berhasil untuk langkah yang nomor 3, yaitu commit config gitu. Jadi masuk ya, konfigurasi itu benar-benar masuk dan diterapkan pada perangkat tersebut. Mungkin kita bisa cek random nih, S berapa nih, S5. Kita lihat seharusnya sudah ada VLAN 99 ya. Nah, ini udah ada VLAN 99, artinya konfigurasinya berjalan dengan lancar dan berhasil. Jadi itu untuk langkah ke yang ketiga. Sekarang kita bakal lanjut ke langkah yang keempat titik A, yaitu simulasi full rollback. Jadi dalam langkah ini kita bakal mensimulasikan rollback pada semua device, dan dia tuh bakal mudahin dan kita bakal menggunakan program atau ya program dari si Napalm yang kayak load replace candidate nih dengan argumen file name dari file backup lama, lalu compare config itu untuk membandingkan, lalu commit config-nya untuk menetapkan perubahan. Namun di sini ada peringatan, yaitu jangan memanggil commit config, artinya kita belum boleh menetapkan perubahan pada langkah 4.a ini. Lalu terakhir ada mengakhiri dengan discard config ya. Jadi rollback itu hanya mensimulasikan atau ya mensimulasikan rollback hanya mensimulasikan, tidak ditetapkan kalau kita nggak commit config gitu. Itu untuk langkah yang 4A. Mungkin bisa kita coba di pinetnya. Jadi di docker ini kita bisa kita ls dulu deh. Jadi nama intinya kan rollback config kan ya, rollback config. Kita lihat kode pada file rollback config py.
Nah, ini merupakan kode yang ada pada file rollback config PIY, dimana ini awalnya seperti biasa ngupload filenya, yaitu file cd device YAML-nya yang berisi perangkat-perangkat yang ada pada topologi ini dan yang nantinya bakal bisa digunakan dalam berbagai kode gitu, yang menyangkut tentang perangkat tersebut. Lalu di sini ada untuk rollback-nya itu ada seperti ini dengan get network driver, yang artinya dia berusaha untuk mendapatkan driver dari masing-masing perangkat dengan lewat folder device YAML-nya gitu. Lalu kita scroll ke bawah lagi. Kalau kita lihat sini ada compare config, di mana nantinya dia bakal membandingkan hasil satu dengan hasil yang lainnya seperti itu. Dan untuk discard config-nya sendiri, dia itu memastikan bahwa rollback itu nggak diterapkan, makanya kita disuruh nge-discard habis membuat sesuatu di langkah ke-4A ya. Tuh. Nah, mungkin sekarang kita bakal running kodenya. Python 3. Nah, kita tunggu. Tuh, dia bakal mencoba masuk ke R1 lalu menggunakan VRE backup, lalu dia masuk, walaupun ini masih simulasi ya, dia bakal masuk, lalu gue akan mengkonfirmasi bahwa dia nggak bisa ngebuka candidate config.exe for reading. Lalu di discard dan simulasi rollback tidak diterapkan. Itu untuk router pertama. Sebenarnya di S1 itu lumayan lancar karena dia bakal langsung masuk ke langsung membuat VLAN 99. Lalu dengan membuat tersebut dia bakal di-compare di div dan hasilnya bakal disandingkan gitu ya. Jadi setelah itu dia programnya bakal nge-discard atau tidak menerapkan perubahan tersebut karena kita nggak manggil config-nya. Begitu juga dengan S2, ini hanya di R1 ya. Kenapa R1 nggak bisa? Karena R1 ini nggak support untuk diberikan oleh si Napalm gitu. Jadi supportnya itu hanya untuk NetGecko. Nah, kita sambil nunggu loadingnya nih. Tuh ada div compare yang artinya perbedaan atau penambahan sesuatu hal yang baru. Jadi bakal dicatat dan dia bakal ditampilkan apa sih yang baru nih, yaitu VLAN 99. Itu untuk langkah yang 4A ya. Jadi kita tunggu, emang lumayan lama setiap prosesnya karena dia butuh dikonfigurasi terlebih dahulu. Nah, sekarang S4 ya, lalu S5 lagi selesai nih. Kalau kita lihat dari outputnya, loading VRE backup untuk simulasi rollback, lalu dihadirkan VLAN berapa yang kalian buat, itu sudah berhasil tentunya ya. Sekarang kita masih nyampe di phase kelima, kita tunggu. Selanjutnya kita bakal masuk ke S6 nih pada programnya. Tunggu juga. Nah, ini sudah sampai ke switch yang ke-6 akhirnya. Dia nggak jauh-jauh dari tampilan div compare VLAN 99 juga. Dan dia selesai untuk
switch 6 ya. Lalu discarding simulasi rollback dilakukan. Ini udah sesuai deh karena dia nggak minta commit config gitu. Clear. Jadi langkah 4A sudah kita kerjakan. Selanjutnya kita bakal lanjut ke langkah 4.b, praktik rollback dengan merge. Jadi kita harus untuk membuat file rollback VLAN CFG yang berisi perintah eksplisit untuk membatalkan perubahan. Misalnya no VLAN 50. Ini kita coba aja kali ya. ls file rollback yang berisi untuk perubahan. Misalnya no VLAN rollback VLAN CFG, kita cari. Oh, ini udah ketemu. Rollback VLAN. Nah, di sini kita bakal ganti no VLAN 99. Karena kalau kita pakai no VLAN 10, dia bakal bingung tuh ngapusnya kan karena udah hapus. Jadi file rollback VLAN-nya membuat ngapus buat menghapus konfigurasi yang ingin kita hapus. Misal kalau kita pengen hapus VLAN 99 ya tinggal ketik no VLAN 99. Mungkin bisa kalau kita menghapus IP dengan ketik no IP address, mungkin seperti itu ya. Jadi untuk di rollback VLAN-nya kita bakal ganti no VLAN 99, lalu lalu enter, lalu clear. Selain itu kita disuruh untuk membuat script merge rollback yang isinya tuh buat kurang lebih sama dengan yang nomor 3 kurang lebih. Jadi tujuan kita untuk membuat script merge rollback ini adalah untuk menggunakan load merge candidate dengan argumen file name rollback underscore VLAN.cfg di atas untuk S4 dan S6 sampai S6. Jadi kita bakal melakukan merge candidate. Jadi pada langkah itu kita tuh bakal benar-benar menghapus VLAN 99 dari switch 4, switch 5 dan switch 6 menggunakan file rollback ini gitu. Jadi kan kita udah isi no VLAN 99 untuk perintah yang diberikan di rollback VLAN CFG. Lalu selanjutnya kita bakal merge underscore rollback titik p. Jadi kalau kita lihat di sini cat PY. Jadi kalau kita lihat di sini isi dari merge underscore rollback titik py itu seperti ini ya. Gak jauh. Oh, ini rollback config, sorry. Mana ya? Oh, ini agak ngebug emang berarti tadi. Clear. Nah, baru keluar. Wah, sebenarnya nggak bisa full ya sepertinya. Coba kita nano aja deh biar kita bisa ngeliat enaknya gimana. Soalnya kalau kepotong-potong gitu kurang ini menarik. Ngebug ya. Nah, ini merupakan kode dari merge rollback py. Jadi cara kerja kodenya itu kurang lebih Napalm tuh bakal membuat perintah no VLAN 99 tadi yang sudah kita masukkan di file rollback VLAN CFG. Selanjutnya berisi perubahan VLAN itu bakal dihapus dan commit bakal dilakukan. Jadi VLAN 99 itu nantinya bakal benar-benar hilang. Jadi nanti kita bisa lihat dengan verifikasi hal tersebut pada langkah kelima. Jadi di sini targetnya kita isi S4, S5, S6 sesuai dengan ketentuan. Selanjutnya dengan tinggal upload file device
dan running ya. Jadi kalau berhasil, kita bakal periksa S1. Mungkin kalau kalian bisa lihat tadi saya sudah sebut periksa S1 nya, udah ada VLAN 99 nya. Lalu di S5 nih, misal S5. Jadi, tadi kan di S5 sebelum itu saya sudah memeriksa bahwa ada VLAN 99 tuh kan. Nah sekarang saya akan memeriksanya lagi. So VLAN brief, dan dia masih ada tentunya. Lalu kita balik ke Docker. Nah di Docker kita bakal menjalankan script merge rollback-nya. Apakah yang terjadi? Jadi program bakal mulai dari S4 karena targetnya tadi kan dari S4. Selanjutnya dia bakal mencoba mengkonfigurasi sesuai yang ada di rollback VLAN CFG. Kita lihat div no VLAN 99 ya, artinya seharusnya di S4 itu sudah tidak ada VLAN 99 ya. Nanti kita cek committing rollback sukses ya, artinya commitnya sukses. Lalu device S5 sekarang tunggu di no VLAN 99 ini, artinya dia bakal menghapus VLAN 99 yang ada pada switch 5. Selanjutnya switch 6. Nanti kita bakal cek secara manual di switchnya apakah masih ada VLAN 99 nya. Tunggu, seharusnya div no VLAN 99 lalu rollback success. Dan benar rollback sukses ya, artinya script merge rollbacknya sudah berhasil ya. Kita clear dulu. Jadi setelah kita amati di S5 seharusnya VLAN-nya ini udah nggak ada ya. Kita coba minta lagi deh request so VLAN brief, dan benar saja VLAN 99 sudah menghilang dari LAN dan tidak ada yang namanya VLAN 99 karena tadi sudah kita masukkan sebuah kode untuk menghapus VLAN 50 pada target S4, 5, dan 6 atas perintah dari programnya. Jadi bakal dihapus sesuai dengan ketentuan yang ada di PDF-nya. Nah, kalau kalian ingin memverifikasi secara otomatis, kalian bisa pakai kode berikut. Jadi sama aja buat sebuah file Python yang nantinya bakal di running. Jadi kalau nggak, kalian bisa seperti ini. Jadi ls cat untuk melihat verify device, tick py, enter. Nah ini merupakan isi dari verify titik py nya, dimana kalau kita lihat ini lumayan sederhana ya, karena dia bakal ngecek doang, yang dimana kita sudah tahu lah. Jadi kalau switch itu yang dicek adalah VLAN-nya di base-nya paling awal, VLAN-nya, setelah itu routernya. Cuman ini sepertinya ngebug. Kalau kita clear lalu running kembali, seharusnya masih ngebug ya ternyata. Cuman ini hanya tampilannya aja yang ngebug. Kalau kita coba running verify device-nya, jadi kurang lebih cara kerja dari si verify device ini untuk misal kayak ada loopback 99,
dia bakal ngelihat apakah ini tuh benar-benar ada di konfigurasi, terus apakah beneran aktif di interface. Dia bakal ngambil data-data tersebut kurang lebih ya. Kalau kita running dia bakal menuju ke R1 dulu. Jadi di R1 dia bakal masuk dan mengecek apakah ada loopback 99, dan di sini itu ada ya loopback 99 ditemukan dan aktif. Lalu di S1 juga gitu, VLAN 99 ditemukan, S2, S3, dan S4, S5 seharusnya mengikuti ya. Karena S4, S5, S6 tadi kan kita sudah menghilangkan VLAN 99-nya ya, artinya otomatis kalau diverifikasi itu nggak bakal ketemu. Yang ini udah bener ya, sesuai dengan ketentuan lah. S4, S5, S6 tidak memiliki VLAN 99 ataupun yang sebelumnya gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Kalau kita cek di R1 mungkin show VLAN IP interface brief aja. Nah, di sini itu ada loopback 99 ya, artinya apa itu namanya? Ya, artinya berhasil dikonfigurasi itu untuk R1-nya. Selanjutnya 4B udah, angka 5 untuk verifikasi udah. Lalu kita bakal menjawab pertanyaan dan kita akan menjawab pertanyaan dari praktikum ini ya. Jadi di sini ada sekitar 10 pertanyaan. Yang pertama itu ada apa perbedaan antara load merge candidate dan load replace candidate. Jadi antara kedua hal tersebut, load merge candidate itu ada di sini. Jadi load merge candidate tujuannya itu untuk menambahkan atau mengubah sebagian konfigurasi. Dengan catatan dia itu aman untuk penambahan VLAN atau loopback. Sedangkan load replace candidate dia itu bakal ngeganti seluruh konfigurasi dan biasanya digunakan untuk callback ke file backup gitu. Ya intinya untuk load merge candidate itu hanya menambahkan atau mengubah sebagian konfigurasinya, seperti nambahin VLAN atau interface gitu kayak loopback. Sedangkan yang satunya itu untuk mengganti hampir seluruh running config-nya. Kurang lebih seperti itu. Untuk pertanyaan kedua yaitu apa makna hasil compare config yang kosong? Ini kurang lebih ya nggak ada perubahan pada perangkat tersebut. Seharusnya kalau ada perubahan, perintah itu bakal mengirim sebuah output perbandingan dari yang sudah dikonfigurasi atau yang belum. Karena sejatinya fungsi compare config itu gunanya untuk itu ya. Jadi untuk menampilkan div perubahannya. Lalu digunakan untuk validasi sebelum commit. Jadi sebelum commit itu dilihat apakah benar-benar ada perubahan atau belum. Kalau udah baru di commit dan pastikan perubahannya sudah tepat ya dan benar. Jadi selanjutnya ini ada kapan sebaiknya discard config digunakan. Jadi discard config digunakan tuh saat kita ingin membatalkan perubahan yang sudah dimuat. Biasanya saat simulasi itu atau saat div tidak sesuai harapan gitu yang muncul. Seharusnya begini, namun hasilnya malah ngaco atau acak-acakan. Kurang lebih seperti itu. Lalu nomor 4-nya ada jelaskan dua pendekatan rollback yang digunakan pada praktikum ini. Yang pertama ada simulasi full rollback dengan load replace candidate dan compare config tanpa commit. Jadi kurang lebih pada yang poin A ini ada simulasi full rollback itu ya aman, tidak mengubah perangkat, lalu tidak mengembalikan konfigurasi gitu ya. Namun seharusnya setiap cara itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ya, jadi kayak simulasi full rollback ini dia nggak ngeganti tanpa commit ya. Jadi tanpa commit dia kalau tadi kita lakukan pada langkah ke berapa nih tadi?
scroll yang ini nih, ini buat sih, jangan memanggil commit config ya, jangan memanggil commit config yang artinya kita melakukan langkah tersebut tanpa commit tentunya, dan itu hanya simulasi ya, dan tidak tersimpan di ini ya. Untuk yang pertanyaannya tadi, jadi kan setiap itu ada kelebihan dan kekurangan kan. Jadi kayak kekurangan itu tidak mengembalikan konfigurasi perangkat, dan kayak pada beberapa IaaS virtual metode ini tuh nggak sepenuhnya didukung ya, karena butuh file system dan juga versi yang compatible tentunya. Kalau kelebihannya tadi kan aman karena tidak mengubah perangkat tuh ya, lalu bisa melihat diff lengkap antara backup lama dan kondisi sekarang, lalu cocok digunakan untuk analisis sebelum melakukan rollback benerannya. Itu untuk yang A. Kalau yang B, rollback menggunakan file change rollback underscore VLAN CFG. Jadi kalau ini tuh kelebihannya kurang lebih menghapus perubahan tertentu secara spesifik, misalnya VLAN 99 gitu. Jadi kita bisa secara spesifik mengarahkan mana yang mau dihapus. Lalu yang kedua hanya diterapkan pada perangkat tertentu, misalnya S4 dan S6, jadi bisa diterapkan pada perangkat tertentu. Lalu lebih fleksibel dan aman tentunya pada iOS yang nggak mendukung replace. Kalau kekurangannya itu ada di tidak mengembalikan seluruh konfigurasi dan hanya baris tertentu. Dan kalau banyak perubahan yang salah, rollback merge-nya itu biasanya nggak cukup gitu. Rollback merge aja nggak cukup. Lalu kita lanjut nih, secara konseptual bagaimana proses full rollback menggunakan file backup dan load replace candidate pada perangkat yang mendukung fitur airship. Jelaskan bagaimana compare config membantu memutuskan apakah rollback aman untuk di-commit atau tidak. Jadi pada perangkat yang mendukung fitur airship, router atau switch itu bisa menyimpan versi konfigurasi lama secara otomatis. Dalam kasus full rollback, yang pertama tuh kita bakal ngambil file backupnya itu cukup lama ya. Lalu yang kedua, file tersebut bakal dimuat sebagai candidate melalui load replace candidate. Selanjutnya yang ketiga itu ada napalm tuh menjalankan compare config untuk membandingkan running config yang sekarang dengan backup yang lama. Lalu jika diff valid dan aman, maka commit config itu dijalankan. Jadi perubahannya bakal di commit dan seluruh konfigurasi itu bakal dikembalikan ke versi backupnya. Jadi compare config itu berperan penting sebagai kayak safety check-nya lah, agar aman benar gitu, untuk memastikan tidak ada perubahan besar yang tidak diinginkan sebelum commit dilakukan. Lanjut kita ke pertanyaan yang 6, yaitu menjelaskan manfaat mekanisme compare before commit dibanding langsung ngetik konfigurasi manual. Jadi mekanisme compare before commit itu memberikan kesempatan untuk melihat semua perubahan yang akan diterapkan sebelum commit. Jadi keuntungannya itu kurang lebih kayak mengurangi risiko salah konfigurasi. Lalu perubahan yang akan dilakukan itu lebih transparansi, jadi bisa dilihat gitu. Lalu bisa direview dulu oleh engineer lain. Selanjutnya mendukung proses CD network automation, lalu jauh lebih aman dibanding ngetik langsung di CLI gitu. Selanjutnya bagaimana konsep idempotensi diterapkan dalam praktik ini. Jadi idempotensi itu artinya itu kurang lebih menjalankan script berkali-kali, ya tetap menghasilkan kondisi jaringan yang sama. Jadi pada praktik itu jika VLAN kayak 99 tadi itu udah ada, running script tuh nggak lagi membuat VLAN 99 dua kali. Dan jika loopback 99 sudah aktif, script tuh nggak perlu buat interface baru, dan compare config akan kosong jika konfigurasinya sudah sesuai. Lalu yang selanjutnya nomor 8 itu ada apa risiko keamanan jika kredensial disimpan langsung di script dan bagaimana cara mengatasinya.
yang pastinya resikonya sangat banyak ya untuk dari segi keamanannya. Yang pertama tuh kayak password bisa terbaca oleh orang lain, lalu bisa tidak sengaja terupload ke GitHub dan bisa diakses orang lain lagi gitu. Lalu selanjutnya dapat disalahgunakan untuk mengakses seluruh jaringan gitu. Untuk cara ngatasinnya sendiri itu bisa digunakan dengan SSH yang versi case jika perangkatnya mendukung, atau kalian bisa service password encryption agar passwordnya itu terenkripsi dengan benar tuh. Dan jangan mencantumkan passwordnya pada sebuah script. Lalu yang ke-9 tuh ada mengapa pipeline automation harus selalu menyediakan langkah backup sebelum commit. Jadi backup itu adalah sebuah usaha kita untuk apa ya? Untuk aman lah, untuk apa ya? Mengurangi risiko. Jadi untuk mengurangi risiko agar hal-hal yang tidak diinginkan seperti data hilang itu nggak terjadi. Seenggaknya kalau data hilang itu ada backupnya ya. Lalu jika perubahan gagal atau menyebabkan network down, backup diperlukan untuk mengembalikan perangkat ke konfigurasi sebelumnya. Jadi tanpa backup, rollback itu akan sangat sulit dan tentunya memakan waktu. Jadi backup juga itu penting untuk kayak dokumentasi network atau untuk pergantian program itu harus di backup dulu. Selanjutnya, jika satu perangkat gagal commit, bagaimana seharusnya sistem automation menanganinya tanpa menghentikan seluruh batch? Jadi automation itu tidak boleh berhenti seluruhnya hanya karena satu perangkat yang gagal commit tadi. Yang seharusnya dilakukan, jika kita lanjutin dulu commit ke perangkat-perangkat lain. Jadi itu kita bakal skip dulu, kita bypass dulu, kita skip. Lalu kita catat perangkat mana yang gagal commit tersebut. Lalu kita bakal ngeliat errornya tuh bagian mana. Jadi kalau bisa nanti kita cantumin pesan error yang jelas pada sebuah kegagalan tersebut pada sebuah perangkat. Jadi perlu dilakukan kayak retry otomatis atau retry itu kayak mengulang program tersebut untuk perangkat yang gagal tadi secara otomatis gitu, sehingga nggak terpaku pada satu perangkat saja, karena automation itu nggak boleh berhenti seluruhnya ya, apalagi kurang lebih seperti itu. Sebenarnya cukup untuk video kali ini. Saya minta maaf apabila banyak kekurangan dalam pembuatan videonya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.